Selamat pagi saudaraku. Salam. Mari membuka kitab kita di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya memberikan tema hari ini adalah kemenangan pasti. Bersama dengan saudara-saudara kita umat muslim yang hari ini juga merayakan kemenangan mereka, kita juga merayakan kemenangan yang pasti dalam hidup kita semuanya. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Next. Sudah temu? Apa kelihatan di forwardnya? Kelihatan? Yang itu kelihatan mungkin ya. Kita baca secara bergantian. Sampun Bapak Ibu. Sampun nggih. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa Amin. Saudara, ini adalah sejarah yang pasti di mana semua orang pada waktu itu melihat kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan para murid-murid pun mencatat tentang kejadian ini. Jika hanya mencatat cuma satu mungkin itu dipertanyakan. Tapi semua pencatat Injil mencatat sebuah keajaiban ini. Bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sebuah kepastian, ketika dia naik ke surga, ingatlah baik-baik, dia juga berjanji akan datang kembali ke tempat ini untuk menjemput saudara dan saya. Katakan amin. Mari belajar hari ini saya memberikan 3 bagian. Apa yang menjadi berkat kita dengan kenaikan Tuhan ke surga? Yang pertama, saudaraku, identitas kerajaan surga. Saudara dan saya adalah memiliki berkat yang luar biasa, yaitu identitas kerajaan surga. Dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa saudaraku? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya itu punya identitas kerajaan surga. Kalau saudara berhak memiliki sesuatu itu berarti biasanya ada tandanya. Ya betul. Saudara memiliki tanah di tempat ini berarti saudara punya apa? Sertifikat. Saudara punya kendaraan bermotor yang memiliki saudara buktinya apa? BPKB. Nah kan BPKB ini berarti karena sama foto dari sekolah. Oh jujur banget. Saudaraku, itu menunjukkan jika saudara punya kendaraan bermotor itu berarti punya BPKB. Kalau nggak punya BPKB berarti bodoh. Saudara dan saya adalah punya KTP-nya kerajaan surga. Saudara dan saya itu punya KTP WNI, ya seperti itu ya. Biasanya akan ada warga negara Indonesia, terus provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, nama, kelurahan, RT, RW, agama, terus berlaku sampai seperti itu ada saudara ya. Bawa KTP semuanya. Coba dilihat dikeluarkan seperti apa. Ayo. Yang bawa KTP berarti itu warga negara Indonesia. Pertanyaannya bagaimana dengan anak yang belum punya KTP? Warga kerajaan Indonesia? Kerajaan Indonesia. Warga negara Indonesia? Iya, dia juga punya NIK, nomor induk kependudukan. Itu tercatat. Saudara dan saya itu tercatat dalam kerajaan surga. Bahkan kalau saudara mau menaiki kendaraan bermotor, yang punya mobil, yang punya motor harus punya apa? SIM, STNK pasti. Nyata kalau motornya itu pajak. Saudara dan saya terkadang tidak memiliki pajak di kendaraan bermotor. Hidup kita juga terkadang sama. Kita nggak punya pajak kepada Tuhan. Maksudnya bukan masalah keuangan. Terkadang apa? Hubungannya kita dengan Tuhan nggak dipajaki terkadang. Itu yang seringkali membuat BPKB ini belum rapi. Itu seringkali membuat apa?
Yang dianggap orang itu bodong tadi karena apa? Tidak dipajeki. Kalau enggak ya hilang. Terkadang kita dengan Tuhan kita merasa hilang. Karena apa? Ya karena tadi dihilang-hilangnya. Identitas saudara itu adalah warga kerajaan surga. Memang WNI, tapi lah baik-baik. Kemenangannya pasti. Saudara punya identitas kerajaan surga. Yes. Itu luar biasa. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu, katakan, engkau punya identitas kerajaan surga seperti itu. Saudara, saya pernah bersaksi pada saudara beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Suatu ketika saya ada mukmen ki, nah bahasa Indonesianya apa ya? Operasi kendaraan bermotor SIM dan juga STNK di daerah Kopeng sana. Lalu saya ingat kalau SIM saya itu mati. Delalah saudaraku ya, saya dicegat terus merayu polisi supaya damai dan gini dan sebagainya. Saya tertawa, nggak bisa, harus sidang. Kayak mereka itu berarti terbiasa dengan nyokok dan lain sebagainya itu saudara ya. Jadi saya berusaha, jangan dianggap Pak, yang dilihat KTP saya dan lain sebagainya begitu. Lalu ketika, yaudah gini aja, Bapak maunya gimana? Ya maunya saya dilepaskan, kan begitu saya memang begitu. Hanya yang operasi tadi saudaraku ya. Ayo. Jangan beda loh, ini beda. Apa? Ngakali. Nah, suatu ketika saya dengan polisi tersebut saya berkata, jangan diam tuh Pak, sidang di sini aja, nggak bisa, harus sidang di Ungaran. Nah, saudaraku, ketika ya sudah, saya minta surat tilangnya, saya minta dengan polisi tadi, tapi tiba-tiba gini aja, ya sudah gini Pak, surat tilangnya, buat bayar Bapak nanti bikin SIM KTP saja lagi ya Pak Pendeta itu. Lalu saya mah biu, waduh izin aku, SIM kok mati, jangan embel-embel pendeta api SIM mati. Saudara-saudara, terkadang kita tuh sama. Dengan Tuhan terkadang SIM-nya tadi loh, terkadang disepelekan. Karena apa? Karena kita merasa bisa. Saya numpak motor terkadang kita lupa harus punya SIM. Kenapa? Aku sih numpak motor nggak perlu SIM. Padahal kewajiban seseorang bisa naik motor punya apa? Surat izin mengemudi. Terkadang kita lalai di sana. Sadel dewe nggak apa-apa orang yang mau main kok. Saudara dan saya, ketika saudara punya SIM, saudara bisa. Ketika ditanya polisi dan sebagainya, ketika ada operasi, is okay, saya lengkap semuanya Pak. Begitu dengan saudara dan saya. Warga kerajaan surga itu seperti itu. Surat-surat saudara itu lengkap ketika saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Mengaku dengan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengaku dengan keperlakuan, dengan perbuatan kita, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudaraku, identitas saudara dan saya adalah apa saudaraku? Apa saudaraku? Saya setelah tiba ke kerumunan roh Bang. Saudara dan saya itu identitasnya apa saudaraku? Haleluya. Kemenangan saudara itu pasti. Katakan amin. Kemenangan saudara itu pasti. Identitas saudara adalah warga kerajaan surga. Yes. Haleluya. Yang kedua, kuasa anak Allah. Perhatikan hal ini. Tanda-tanda ini akan apa saudaraku? Halo? Menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka yang meracun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada amin? Amin. Ada amin? Yes. Ada kuasa dalam diri saudara. Ada kuasa anak Allah dalam diri saudara. Ada kuasa yang mengalir dalam diri saudara. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi seringkali pertanyaannya kenapa kuasa tidak seringkali itu menjadi pelompong dalam hidup saudara. Karena apa? Karena tugas ayat 15 dan 16 itu kadang kita lupa. Untuk apa? Memberitakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan Allah. Terkadang kita berdoa buat orang lain tidak bisa sembuh. Terkadang malah semakin parah seperti itu.
Terkadang sembuhnya sungguh bablas juga. Oke, memang sungguh luar biasa, saudaraku. Terkadang itu menjadi pertanyaan buat kita. Loh, janji Tuhan tuh bukan saya orang sakit itu sembuh. Terkadang memang mendoakan diri sendiri mah susah. Saudaraku, terkadang kita tidak punya kuasa karena apa? Kita harus introspeksi diri. Yang pertama, karena 15 dan 16 untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Yang kedua, karena jarak. Kenapa jarak? Saya punya penyakit apa, saudaraku? Asam urat. Tantangannya buat saudaraku? Terus pete apa nih? Jengkol, terus jeruan. Nasi pate. Kata-kata nasi juga. Lakukan budi Pak. Bukan budi itu. 2 hari ini saya merasakan luar biasa. Kenapa tidak ada puasanya? Karena aku jarak. Makanya cak dewe-dewe. Yo pete, yo jengkol, yo jeruan, yo apa nih? Kacang-kacangan. Ya enak ya. Mereka masak baik. Memang terkadang kita tuh seperti saudaraku. Terkadang sesuatu yang enak, yang punya mengasihkan itu menjadi pantangan, menjadi kesehatan kita menjadi pudar. Karena apa? Karena kita seringkali jarak. Terkadang puasanya tidak ada apa-apanya karena apa? Karena kita jarak. Sesuatu hal yang berdosa terkadang kita jarak, kita langgar, sehingga ada puasa seakan-akan melempung dalam hidup kita. Saudara dan saya, kenaikan Tuhan ke surga itu pasti. Dan turun lagi dari surga menuju kita itu juga pasti. Berkat sampai 3 hari ini 3, mungkin besok lagi 3 lagi seperti itu. Berkat yang luar biasa buat saudara dan saya. Ingatlah baik-baik. Berkata dia saudara, identitas apa? Warga kerajaan surga. Yang kedua, kuasa Allah. Kenapa sering melempem? Karena seringkali kita tidak menghidupkan kuasa itu. Yang kedua, seringkali kita lupa bahwa adanya kuasa terjadi ketika saudara memberitakan Injil kerajaan surga. Kalau kita berdua tidak ada apa-apanya, ingatlah baik itu versi diri. Apakah saya sudah mewartakan kabar baik buat orang lain? Apakah saya sudah mewartakan Injil kerajaan surga buat orang yang belum mengenal Tuhan? Itu pertanyaan buat kita. Sehingga saudara dan saya punya kuasa ketika saudara mewartakan kabar sukacita. Katakan amin. Dan ingatlah baik-baik, dalam hidupmu ada kuasa yang luar biasa. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu, katakan kamu punya kuasa. Punya kuasa. Disenggol. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Saya selalu merinding jika membaca ayat ini. Saya selalu merinding jika ada penyertaan Tuhan. Saya bisa memperhatikan di ayat yang 20, Matius 28, 19 sampai 20. Biasanya yang hafalan. Apa saudaraku? Terus? Yang sudah apa? Coba dibaca. Hafalan. Sing baca, sing hafalan. Ayo sing hafalan. Ayo hafalan. Sing hafalan bukan apa? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Udah apa lagi? Kok masih micruki? Enggak hafal? Sejumlahnya sekitar apa lagi? Mari baca bersama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka maka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Perhatikan ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya seringkali merinding dengan ayat ini. Tidak ada orang-orang yang bisa menyertai kita sampai akhir zaman.
mengantarkan anak kita mungkin hanya sampai mungkin dia menjadi dewasa dan sebagainya. Mungkin sampai mentas dan sebagainya menyertainya. Bahkan mungkin ketika kita mau mati dan sebagainya, kita sertai anak-anak kita, dibimbing anak kita dan sebagainya ketika kita sudah tua. Tapi janji Tuhan ini loh, ingatlah baik-baik. Jika saudara menangkap ini, penyertaan sampai kepada akhir zaman, bahkan sampai kita mati, Tuhan itu menyertai kita. Wow, ingatlah baik-baik. Seperti Musa yang saya katakan pada waktu yang lalu. Tuhan berkata bahwa malaikatku berjalan bersamamu di depanmu, akan mengusir segala kuasa yang bukan dari aku, seperti itu. Musa berkata, no, jika aku tidak bersamamu, gak usah aja deh Tuhan. Karena apa? Aku ingin Engkau yang bersamaku. Aku ingin Engkau yang menyertai aku. Saudara, tapi Tuhan Yesus berkata buat saudara dan saya, menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jika Musa harus merengek-rengek, Tuhan sertai aku. Aku gak peduli ada malaikat, aku gak peduli ada apapun, ada kuasa apapun. Tapi selama aku beserta aku Tuhan, aku mampu mengatasi segalanya. Tapi saudara dan saya gak usah merengek, Tuhan sertai aku. Penyertaan itu ada dalam hidupmu, katakan amin. Penyertaan itu ada dalam hidupmu. Itu janji yang luar biasa, saudaraku. Itu janji luar biasa. Kenapa saya sering kali merinding ini? Mungkin pada waktu saya menghafalkan ayat ini itu sesuatu hal yang biasa saja seperti itu. Tapi ketika saya benar-benar memahami penyertaan Tuhan, sampai seorang nabi yang sangat besar meminta penyertaan Tuhan, bukankah Yesus berkata buat dirinya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Pahami hal ini. Jika orang lain berkata, Tuhan sertai aku, tapi Tuhan sudah berjanji kepada saudara, aku menyertai kamu. Berkat yang luar biasa. Bukankah dengan penyertaan Tuhan? Karunia nggak penting, talenta nggak penting, karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Selama ada Tuhan menyertai saudara, ingatlah baik-baik. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Suatu ketika ada seekor singa yang lepas, dan semua orang lari ketakutan karena takut untuk dimakan sama singa. Lalu seorang warga berinisiatif untuk mencari pawang singa. Pawang singa alhasil bisa ditaklukkan. Karena apa? Ahlinya menaklukkan singa. Semua orang selamat. Banyak orang ketika tidak disertai pawang tadi, dia akan lari ketakutan. Karena apa? Tidak ada ahlinya yang menyertai dia. Nanti ada singa lagi gimana? Tapi ketika dia bersama dengan pawang singa, dia akan aman. Karena apa? Karena dia bisa menaklukkan singa tadi. Bagaimana dengan hidupnya? Itu baru sekedar singa. Tantangan saudara dalam hidup saudara itu lebih dari singa. Tantangan hidupmu menaklukkan dunia ini. Tapi ingatlah baik-baik, siapa menyertai saudara? Tuhan Yesus berjanji dalam hidupmu, menyertai sampai pada akhir zaman. Ingatlah baik-baik saudaraku, kemenangan saudara itu pasti menang bersama dengan Tuhan. Kenaikan Tuhan itu pasti, dan Dia mau datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan penyertaan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Dia akan memberi kemenangan. Amin. Amin. Mari berdoa. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan kasih karunia.
Yang kedua, kuasa anak Allah. Dan yang ketiga, penyertaan Tuhan. Bukankah sejarah mengatakan Musa hanya butuh penyertaan Tuhan? Dia harus meminta Tuhan. Nabi yang sangat besar harus meminta pada Tuhan, sertai aku. Tapi bukankah Yesus berkata padamu, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sudah lebih dimudahkan, lebih dimuliakan. Penyertaan yang luar biasa. Ketika aku disertai Tuhan, gak penting apa masalahmu, gak peduli apa masalahmu, karena Tuhan bertindak dan bertanggung jawab atas hidupmu. Nyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Sudah lebih istimewa dari siapapun, karena disertai Tuhan sampai kepada akhir zaman. Bersyukurlah dengan ibadah kenaikan Tuhan, berkat penyertaan, berkat kuasa, berkat identitas kerajaan surga ada dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajari kami semua untuk menghormati setiap berkat-berkat-Mu, dan kami percaya sepenuhnya Tuhan Yesus, hidup kami, keluarga kami, pertanian kami, peternakan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa keberhasilan, keberuntungan, kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, dan puja hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Mari kita memberikan persembahan buat Tuhan. Yang bertugas mengendal kolektor siji loro telu. Siji